kalau mereka tak selesaikan Asia Cup, AFC juga akan boleh mengambil tindakan terhadap FAM. Beralih ke perkembangan berita sukan tanah air. Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM bersimpati dengan nasib yang menimpa pemain Kedah Darul Aman KDAFC yang berdapat tunggakan gaji. Presidennya Safi Salih melahirkan rasa sedih memikirkan perasaan pemain yang dalam serba kekurangan. Kalau kita lihat ekosistem bola sepak di Malaysia, peringkat kelab, bukan semua kelab boleh jadi seperti JDT ataupun Selangor. Ada kelab yang lain mempunyai masalah kewangan dan ada yang nak beli tetapi mereka juga tidak mampu untuk transformasikan. Penting FAM, MFL duduk bersama sekarang untuk melihat bagaimana mereka nak buat penambahbaikan kepada ekosistem, dan kalau mereka tak selesaikan Asia Cup, AFC juga akan boleh mengambil tindakan terhadap FAM. Jadi saya berharap mereka boleh cepat-cepat duduk bersama dan pastikan gaji ini mereka boleh letak syarat-syarat untuk kawal selia. SUFC apa-apa yang berkaitan dengan gaji yang tertunggak apa semua, yang tu adalah bidang kuasa Sarawak United. Bukan kita nak melepaskan diri, tapi yang ni adalah kenyataan. Okey, kenyataan Sarawak United adalah entiti yang lain, sama juga dengan Kuching City. Berkaitan dengan gaji, dia orang sendiri yang akan mengurus, bukan FAS. Jadi apa-apa hutang piutang dia orang tak ada kena mengena dengan FAS lah. Sebab buat masa sekarang ni FAS tu cakap tadi, bila image dah negatif, kita nak minta sponsor mana-mana pun masalah sikit. Tetapi kemampuan untuk tunaikan kontrak itu yang jadi masalah sekarang. So kalau dia ada gaji minima apa-apa tertera atas tulis kontrak je, tak guna kalau dia tak bayar pun. So saya lihat kena ada syarat pemberi milikan ataupun pemilikan kelab tersebut. Kena pastikan yang beli ni dia betul-betul ada kedudukan kewangan yang kuat untuk laksanakan pembayaran gaji. Itu yang lebih penting. Untuk kes-kes yang masih lagi tertunggak gajinya, kita masih lagi menunggu keputusan daripada NDRC FAM, dan insyaAllah sekiranya semuanya selesai di peringkat FAM, kita akan bawa kes ini sekiranya masih belum selesai ke peringkat lebih tinggi, iaitu di peringkat Mahkamah Sivil. Dan kita sedang bersedia dan juga sedang mempersiapkan PFAM dan juga kes ini untuk kita bawa ke mahkamah. Buntut tunggakan gaji, pakar Malaysia ingatkan FAM soal ancaman sanksi FIFA. Peringatan tersebut disampaikan oleh pengamat olahraga asal Malaysia, Datuk Dr. Pekan Ramli. Menurutnya, persoalan tunggakan gaji memang sudah berkali-kali terjadi di Liga Malaysia. Kasus terbaru adalah Kapten Kuala Lumpur City, KL City, Paulo Josue, yang dikabarkan belum dibayar sejak Mei 2025. Isu tunggakan gaji yang menimpa Paulo Josue menarik perhatian Presiden Asosiasi Pesepak Bola Profesional Malaysia, PFAM, Safi Salih. Dalam unggahan di Instagramnya, mantan penyerang timnas Malaysia itu mengungkapkan kekecewaannya atas musibah yang menimpa Josue. Di sisi lain, Safi mendukung aksi blak-blakan gelandang naturalisasi Harimau Malaya itu untuk bersuara. Oleh karena itu, ia berharap pihak yang bertanggung jawab dapat memantau permasalahan tersebut dan dapat mengambil tindakan lebih proaktif. 7 bulan gajinya tak terbayar, Paulo Josue akhirnya angkat bicara. Saat kami angkat bicara, dikatakan ingin menjatuhkan atau mencoreng citra sepak bola itu sendiri, tapi kalau kasus seperti ini siapa yang mau disalahkan? Kami memperhatikan apa yang dilakukan badan induk dan mohon dimonitor dan dilakukan lebih proaktif dalam menangani bab ini, tunggak gaji. Banyak lagi klub yang gagal di masalah gaji, ucapnya. Dalam pesan yang sama, Safi menyampaikan meski tak lagi bermain di Liga Malaysia, namun ia akan terus berjuang demi kesejahteraan para pesepak bola. Semangat saya terhadap olahraga ini tidak akan pudar. Saya tahu kerja keras setiap pemain, ambil tanggung jawab atau tinggalkan olahraga ini. Dalam hidup ini, Anda punya pilihan, ujarnya. Sebelumnya diberitakan media, Josue mengaku gajinya belum dibayar oleh KL City selama 7 bulan. Pemain kelahiran Brasil itu mengaku hampir lupa kapan terakhir kali menerima pembayaran dari tim yang bersangkutan, sehingga kini ia terus hidup hanya dengan tabungannya.
Terkait hal tersebut, Pekan menginformasikan bahwa FIM dan Malaysian Football League (MFL) sebagai penyelenggara Liga Malaysia perlu menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, masalah tersebut akan memicu FIFA mengambil tindakan berupa sanksi terhadap sepak bola Malaysia. Situasi di Liga Malaysia semakin buruk dan mengkhawatirkan, kata Pekan, dikutip superbowl.id dari nst.com.my. Kecuali jika ada tindakan segera dan tegas yang diambil oleh pemangku kepentingan di Liga dan FAM. Kami berisiko menghadapi sanksi dari FIFA, menyusul masalah pembayaran gaji yang tidak bisa diselesaikan. Krisis ini juga memengaruhi kemampuan kami dalam menarik pemain asing di musim mendatang, yang berdampak pada tim-tim seperti Johor Darul Takzim, Terengganu dan Selangor. Meski tim tidak terlibat masalah, namun tetap berisiko terkena penalti karena tercorengnya reputasi Liga, kata Pekan. Menurut aturan FIFA, negara-negara anggota dapat diskors karena salah urus keuangan. Buntut tunggakan gaji, pakar Malaysia ingatkan FAM soal ancaman sanksi FIFA. Peringatan tersebut disampaikan oleh pengamat olahraga asal Malaysia, Datuk Dr. Pekan Ramli. Menurutnya, persoalan tunggakan gaji memang sudah berkali-kali terjadi di Liga Malaysia. Kasus terbaru adalah Kapten Kuala Lumpur City, KLCT, Paulo Josue, yang dikabarkan belum dibayar sejak Mei 2025. Isu tunggakan gaji yang menimpa Paulo Josue menarik perhatian Presiden Asosiasi Pesepak Bola Profesional Malaysia, PFAM, Safe Sali. Dalam unggahan di Instagramnya, mantan penyerang timnas Malaysia itu mengungkapkan kekecewaannya atas musibah yang menimpa Josue. Di sisi lain, Safe mendukung aksi blak-blakan gelandang naturalisasi Harimau Malaya itu untuk bersuara. Oleh karena itu, ia berharap pihak yang bertanggung jawab dapat memantau permasalahan tersebut dan dapat mengambil tindakan lebih proaktif. 7 bulan gajinya tak terbayar, Paulo Josue akhirnya angkat bicara. Saat kami angkat bicara, dikatakan ingin menjatuhkan atau mencoreng citra sepak bola itu sendiri, tapi kalau kasus seperti ini siapa yang mau disalahkan? Kami memperhatikan apa yang dilakukan badan induk dan mohon dimonitor dan dilakukan lebih proaktif dalam menangani bab ini, tunggak gaji. Banyak lagi klub yang gagal di masalah gaji, ucapnya. Dalam pesan yang sama, Safi menyampaikan meski tak lagi bermain di Liga Malaysia, namun ia akan terus berjuang demi kesejahteraan para pesepak bola. Semangat saya terhadap olahraga ini tidak akan pudar. Saya tahu kerja keras setiap pemain, ambil tanggung jawab atau tinggalkan olahraga ini. Dalam hidup ini, Anda punya pilihan, ujarnya. Sebelumnya diberitakan media, Josue mengaku gajinya belum dibayar oleh KLCT selama 7 bulan. Pemain kelahiran Brasil itu mengaku hampir lupa kapan terakhir kali menerima pembayaran dari tim yang bersangkutan, sehingga kini ia terus hidup hanya dengan tabungannya. Terkait hal tersebut, Pekan menginformasikan bahwa FIM dan Malaysian Football League (MFL) sebagai penyelenggara Liga Malaysia perlu menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, masalah tersebut akan memicu FIFA mengambil tindakan berupa sanksi terhadap sepak bola Malaysia. Situasi di Liga Malaysia semakin buruk dan mengkhawatirkan, kata Pekan, dikutip superbowl.id dari nst.com.my. Kecuali jika ada tindakan segera dan tegas yang diambil oleh pemangku kepentingan di Liga dan FAM. Kami berisiko menghadapi sanksi dari FIFA, menyusul masalah pembayaran gaji yang tidak bisa diselesaikan. Krisis ini juga memengaruhi kemampuan kami dalam menarik pemain asing di musim mendatang, yang berdampak pada tim-tim seperti Johor Darul Takzim, Terengganu dan Selangor. Meski tim tidak terlibat masalah, namun tetap berisiko terkena penalti karena tercorengnya reputasi Liga, kata Pekan. Menurut aturan FIFA, negara-negara anggota dapat diskors karena salah urus keuangan.